Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik semuanya yang Ibu banggakan, selamat datang, selamat bergabung di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Pada pagi hari ini merupakan hari pertama masuk di semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar sosiologi. Adapun tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menjelaskan pengertian, objek, tujuan, dan manfaat sosiologi. Yang kedua adalah menjelaskan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang berikutnya adalah mendeskripsikan sejarah perkembangan sosiologi. Coba perhatikan secara singkat potongan berita dari berbagai surat kabar berikut ini. Pemudik jadi sasaran kejahatan, menolak buka pintu rumah, remaja tewas ditikam. Nah, apa yang diuraikan dalam berita tersebut? Semuanya menghadirkan cerita tentang apa yang dilakukan manusia. Di dalamnya ada interaksi, saling mempengaruhi, ada norma, ada nilai, ada kelompok, dan sebagainya. Cerita tentang kehidupan manusia itulah yang menjadi garapan atau sasaran sosiologi. Asal kata sosiologi adalah dari kata sosios dari bahasa Latin dan logos bahasa Yunani. Sosios berarti teman atau bersama orang lain. Logos berarti studi tentang ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam kelompok dan produk yang timbul dari interaksi tersebut seperti nilai, norma, dan kebiasaan. Nah, kita lanjutkan objek dan tujuan sosiologi. Masyarakat dengan fokus kepada hubungan antar manusia dalam masyarakat dan proses yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Itu adalah objek sosiologi. Adalah masyarakat dengan fokus kepada hubungan antar manusia dalam masyarakat dan proses yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Tujuan sosiologi adalah meningkatkan daya kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kita lanjutkan. Manfaat dan fungsi sosiologi ada 4. Yang pertama adalah penelitian. Diartikan sebagai usaha dalam upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan ataupun menemukan ilmu baru. Sedangkan yang kedua adalah pembangunan. Fungsi sosiologi dalam pembangunan merupakan langkah guna memberikan berbagai macam data sosial. Yang berikutnya, memecahkan masalah. Permasalahan ini dapat didefinisikan sebagai masalah sosial atau kesulitan yang timbul serta perlu diselesaikan melalui berbagai macam solusinya. Yang keempat, perencanaan sosial sebagai usaha dalam mempersiapkan masa depan dari seorang individu di dalam lingkungan masyarakat. Di sini
apa ciri yang bisa menunjukkan bahwa sosiologi itu sebagai ilmu? Ada 4. Pertama, empiris, yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan didasarkan pada observasi atau pengamatan dengan menggunakan akal sehat dan indera, sehingga hasilnya tidak spekulatif. Yang berikutnya, teoritis. Artinya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan selalu berusaha menyusun abstraksi dari pengamatan empiris. Nah, abstraksi merupakan penarikan kesimpulan yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari gejala sosial yang diteliti. Kumulatif sebagai ciri sosiologi artinya beberapa hasil penelitian tersebut dilibatkan dalam analisis sehingga kesimpulan baru yang sudah ada merupakan hasil akumulasi pengetahuan. Yang berikutnya, non-etis, artinya sosiologi membahas suatu permasalahan sosial tanpa mempersoalkan nilainya atau baik buruknya fakta. Persoalan yang dibahas, tetapi sosiologi berkepentingan menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi. Penjelasan harus logis, mudah dipahami. Ya. Kedudukan sosiologi di antara ilmu lainnya adalah sosiologi berada di antara ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu alam, ekonomi, antropologi, sejarah. Nah, sosiologi itu menjadi irisan dari ilmu-ilmu yang lain. Mengapa? Karena sosiologi adalah objeknya adalah masyarakat. Tentu saja akan berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, untuk selanjutnya, sejarah perkembangan sosiologi. Sosiologi tumbuh dari gejolak sosial sejak terjadinya revolusi industri dan revolusi Prancis. Revolusi ini menyebabkan terjadinya urbanisasi, pengeksploitasian pekerja anak-anak, demokratisasi, dan sebagainya. Tradisi lama tidak dapat menjawab lagi perubahan ini. Saat bersamaan berkembang ilmiah pada bidang ilmu kimia dan fisika, banyak rahasia alam yang terungkap. Karena tradisi tidak lagi dapat menjawab persoalan perubahan dalam kehidupan sosial, maka dicarilah metode ilmiah seperti metode ilmiah dalam ilmu alam untuk menjawab persoalan tersebut. Nah, dari situlah lahir sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi. Sebelum Perang Dunia II, sosiologi hanya dianggap sebagai ilmu pembantu bagi ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, sosiologi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Yang ketiga, kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama kali diberikan oleh Sunaryo Kolopaking pada tahun 1945 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Perkembangan sampai saat ini sosiologi sudah masuk pada kurikulum SMP dan sederajat dalam materi IPS. Dan pada tingkat SMA dan sederajat, sosiologi sudah masuk pada dalam kurikulum jurusan IPS dan lintas minat untuk jurusan IPA sesuai dengan sekolahnya masing-masing.
Demikianlah peserta didik semuanya pembahasan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya di slide yang paling bawah ada tugas, dipersilahkan untuk dikerjakan pada kertas folio bergaris, dan jangan lupa ditulis tugas pertemuan ke atau BDR ke nama, kelas, hari, tanggal, dan dikumpulkan lewat WA. Terima kasih. Kita cukupkan di sini pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.